Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eri Juwita dengan nomor NPM 2216310500111 dari kelas 7A. Video ini saya buat bertujuan untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Statistika Inferensial dengan dosen pengampu Ibu Dr. Karunia Eka Lestari MPD. Begitupun tugasnya yaitu membuat poster dari penelitian yang telah saya lakukan. Posternya tersebut atau penelitian yang saya ambil di sini berjudul Penerapan Pendekatan Matematika Realistik atau kita singkat PMR terhadap kemampuan berpikir kreatif matematis siswa SMP. Dengan keywords yang saya ambil yaitu ada kemampuan kreatif matematis dan ada pendekatan realistik matematika. Nah, sekarang di sini saya masuk ke latar belakang mengapa saya mengambil penelitian ini. Latar belakang di sini diawali dengan kemampuan berpikir kreatif matematis, yaitu merupakan kemampuan individu dalam menghasilkan berbagai ide atau solusi yang orisinil, fleksibel, lancar, dan terperinci dalam konteks pemecahan masalah matematika, yaitu menurut Kurniansyah dan kawan-kawan pada tahun 2019. Nah, ketika kemampuan berpikir kreatif ini berkembang, maka akan melahirkan gagasan atau ide, terus menemukan hubungan yang saling berkaitan, serta membuat dan melakukan imajinasi, serta mempunyai banyak perspektif terhadap suatu hal. Hal ini juga telah banyak disadari oleh setiap orang, maka kemampuan berpikir kreatif ini sangat penting untuk dimiliki oleh setiap siswa. Namun, kenyataan yang terjadi di lingkungan sekolah di sini menunjukkan hal yang berbeda. Nah, pada jenjang SMP, kemampuan berpikir kreatif matematis siswa ini masih tergolong rendah. Hal ini juga dilihat dari penelitian yang telah dilakukan oleh Siswono pada tahun 2017. Nah, pada jenjang SMP, ini menunjukkan bahwa sebagian besar siswa cenderung menyelesaikan soal-soal matematika dengan cara-cara yang sudah biasa dan berulang. Nah, salah satu pendekatan pembelajaran matematika yang dinilai efektif untuk mengembangkan kemampuan berpikir kreatif matematis siswa ini adalah pendekatan matematika realistik. Nah, pendekatan matematika realistik ini itu mengapa sih? Yaitu karena PMR ini itu pembelajaran yang membangun pemahamannya secara mandiri melalui proses berpikir dan pemaknaan pribadi yang pada akhirnya mendorong munculnya beragam pendapat dan sudut pandang yang bervariasi di antara siswa dalam memahami suatu konsep matematika, yaitu berdasarkan Vasaribu dan kawan-kawan pada tahun 2015. Nah, hal tersebut latar belakang yang telah saya eh, mengapa saya melakukan penelitian ini, begitupun juga ada tujuan penelitiannya. Nah, penelitian ini itu bertujuan untuk mengetahui apakah penerapan pendekatan matematika realistik ini berpengaruh signifikan atau tidak gitu terhadap peningkatan kemampuan berpikir kreatif matematis siswa. Nah, untuk membuktikan tersebut, saya membutuhkan metode penelitian yang akan saya lakukan gitu kan untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, metodenya tersebut yaitu penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, yaitu merupakan metode untuk menguji teori-teori dengan cara meneliti hubungan antar variabel. Ini menurut Creswell pada tahun 2009. Nah, sampel dalam penelitian ini itu adalah 37 orang siswa yang terdiri dari 19 putri dan 18 putra dari kelas 8G SMP Negeri 1 Karawang Barat yang dipilih secara cluster random sampling. Nah, metode penelitian ini digunakan yaitu metode pre-experimental design dengan desain penelitian one group pretest post-test. Nah, desain ini itu merupakan salah satu desain eksperimen yang menggunakan satu kelompok sampel saja serta melakukan pengukuran sebelum atau pretest dan sesudah atau post-test diberikan perlakuan berupa pembelajaran dengan pendekatan matematika realistik menurut Sugiono pada tahun 2019.
Nah, instrumen dalam penelitian ini itu berupa seperangkat tes kemampuan berpikir kreatif matematis yang masing-masing terdiri dari 3 butir soal, yaitu pretest 3 butir dan posttestnya juga 3 butir. Nah, soal tersebut ini dirancang untuk mengukur kemampuan berpikir kreatif matematis, yaitu diantaranya ada fluency, kelancaran, ada flexibility, keluasan, ada originality, keaslian, dan elaboration terperinci yang diadaptasi itu soalnya dari OECD pada tahun 2015. Nah, penelitian ini terhadap tes tersebut menggunakan kriteria penskoran dengan interval nilai untuk setiap soal yang mewakili indikator kemampuan berpikir kreatif matematis. Kemudian, jumlah skor itu yang diperoleh siswa dibagi dengan total skor keseluruhan, lalu dikalikan dengan 100 hingga nilai maksimalnya itu adalah 100. Nah, persoalan yang diberikan dengan mempertimbangkan kemampuan berpikir kreatif matematis. Nah, setelah dilakukan nilai pretest dan posttest, maka nanti akan dicari nilai bedanya. Nah, maka nilai beda dari hasil jumlah skor dari pretest dan posttest setiap siswa akan dilakukan uji prasyarat dan uji hipotesis. Nah, uji prasyaratnya ini itu terdiri dari uji normalitas dengan menggunakan uji Shapiro-Wilk dengan bantuan RStudio. Lalu ada uji prasyaratnya di sini dilakukan. Nah, jika data terbukti berdistribusi normal, maka akan dilakukan uji T2 sampel berpasangan, tetapi jika tidak, maka data akan dilakukan uji non-parametric Wilcoxon. Nah, hasil dari pengujian ini itu akan mengidentifikasi apakah penerapan pendekatan matematika realistik ini memberikan peningkatan signifikan atau tidak gitu terhadap kemampuan berpikir kreatif matematis dalam pelajaran matematika. Adapun di sini saya telah membuat flowchart dari langkah-langkah atau dari metode penelitian yang akan saya lakukan. Pertama di sini itu pastinya kita harus mempunyai data dengan 2 sampel dependen atau 2 sampel berpasangan, yaitu pretest dan posttest. Lanjut, akan dicari data beda atau selisihnya. Setelah itu, kita akan membuktikan apakah data beda atau selisih tersebut ini terbukti berdistribusi normal atau tidak gitu. Jika iya, nanti akan dicari apakah datanya tersebut ada simpangan baku populasinya atau tidak gitu. Nah, jika tidak, maka data bedanya itu akan dilakukan uji non-parametric Wilcoxon. Nah, lanjut, jika iya, itu maka diketahui ya apakah simpangan baku populasinya diketahui atau tidak. Nah, jika tidak, kita akan melakukan uji T2 sampel berpasangan. Nah, jika iya, maka akan dilakukan uji Z2 sampel berpasangan. Setelah itu, maka akan diketahui gitu apakah H0-nya ditolak atau tidak. Nah, jika H0-nya tidak ditolak, maka akan dilakukan power analysis, dan jika H0-nya ditolak, maka akan dilakukan ukuran efek atau efek size. Nah, untuk metode penelitiannya telah saya paparkan. Nah, sekarang di sini saya akan menunjukkan langkah-langkah eh, pengolahan data yang telah saya lakukan. Yang pertama di sini itu diawali dari permasalahan. Permasalahannya itu yaitu apa sih? Yaitu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah kemampuan berpikir kreatif matematis siswa ini meningkat, tetap, atau justru menurun setelah diberi perlakuan pendekatan matematika realistik. Nah, oleh karena itu dilakukanlah penelitian dengan desain satu kelompok atau pre-eksperimental, one group pretest post-test design. Kelasnya yaitu menggunakan kelas 8G di SMP Negeri 1 Karawang Barat yang berjumlah 37 siswa, yaitu 19 putri dan 18 putra. Terus, diberikan tes kemampuan berpikir kreatif matematis sebelum atau pretest dan sesudah atau posttest penerapan PMR. Nah, hasil kedua tes tersebut ini kemudian akan dibandingkan untuk mengetahui apakah terdapat perubahan yang signifikan atau tidak. Nah, begitupun ini merupakan hasil nilai dari pretest dan posttest yang diperoleh dari 37 siswa SMP Negeri 1 Karawang Barat ini. Nah, setelah itu kita
buat hipotesis penelitian. Hipotesis penelitian yang saya buat di sini yaitu rata-rata skor kemampuan berpikir kreatif matematis siswa setelah atau post-test ini menerapkan pendekatan matematika realistik lebih dari rata-rata skor sebelum atau pretest penerapan pendekatan matematika realistik. Setelah hipotesis penelitian juga kita harus adakan hipotesis statistik yang dimana kita memisalkan terlebih dahulu X1-nya yaitu kita misalkan dengan post-test dan X2-nya kita misalkan dengan pre-test. Lanjut saya menggunakan uji ekor kiri di mana H0-nya di sini itu adalah rata-rata beda sama dengan nol dan H1-nya ini rata-rata bedanya itu kurang dari nol. Diperoleh dari mu 2 ya. Tadi mu 2 itu rata-rata pretest dikurangi dengan mu 1 rata-rata posttest sama dengan mu 2 kurang dari mu 1 dan mu 1 kurang mu 2 kurang mu 1 ini kurang dari nol dan diperoleh rata-rata beda di sini juga kurang dari nol. Nah, setelah itu, karena di sini itu eh, menggunakan data dua sampel berpasangan, maka harus ada menyatakan asumsi dan cek kondisi, harus ada syarat-syaratnya. Yang pertama, syarat pertama ini ada skalanya harus pengukuran interval. Tadi juga saya sudah jelaskan di metode penelitian bahwa yang telah saya gunakan di dalam penilaian ini itu menggunakan interval. Lanjut, yang kedua sampelnya acak. Begitu juga tadi saya menggunakan metode cluster random sampling. Lanjut, dua sampelnya dependent, yaitu kan tadi ada dari kelas 8G eh, dari satu kelas dan dari satu kelas tersebut melakukan pretest dan posttest. Lanjut yang keempat, asumsikan rata-rata beda dua sampel dependen berdistribusi normal. Itu nanti kita akan hitung dengan bantuan RStudio. Lanjut, asumsikan tidak ada pencilan dalam data. Asumsikan varians dua sampel dependennya homogen. Dan yang terakhir, simpangan baku beda dua populasi dependennya diketahui. Oke, setelah tadi syarat-syaratnya diketahui, itu selanjutnya kita akan akan membuktikan apakah data bedanya itu berdistribusi normal atau tidak. Nah, sebelum kita ke RStudio ya, kita lihat dulu, kita harus input tadi data pretest dan posttestnya ini ke dalam Excel. Lanjut, kita hitung bedanya gitu. Nilai bedanya pretest dikurangi posttest, yaitu A2 dikurangi B2. Begitupun sampai 37 siswa. Maka diperoleh data seperti ini. Nah, setelah diperoleh data seperti ini, maka nanti ini filenya akan kita save, dan setelah di-save itu nanti kita akan inputkan ke dalam RStudio. Oke, ke script baru saja. Setelah ini, kita akan mengimpor data yang telah kita save tadi ya ke dalam RStudio. Kita mencari filenya yang tadi yang sudah kita simpan. Nah, oke, setelah kita inputkan, ubah semuanya ke dalam data numerik. Oke, setelah kita ubah, kita copy saja, dan nanti kita akan paste di sini. Oke, setelah itu, setelah kita selesai paste-nya, maka kita akan asumsikan dulu nilai bedanya. Nilai bedanya kita asumsikan dengan D. D di sini itu diperoleh dari data pre-post akhir ya. Jadi nama datanya pre-post akhir dari nilai beda. Oke, kita di sini dapat running ini semua.
Nah, sini sudah terbaca ya bahwa D-nya di sini adalah nilai beda dari hasil pretest dikurangi posttest. Setelah itu, baru kita bisa mengasumsikan atau membuktikan bahwa nilai bedanya ini berdistribusi normal atau tidak. Data berdistribusi normal. Dengan menggunakan tadi Shapiro-Wilk, dengan menggunakan library stats, lanjut Shapiro.test. Apa yang mau kita mau uji normalitasnya yaitu nilai bedanya. Tadi dengan kita misalkan dengan D. Dapat kita running. Oke, dapat diperoleh bahwa nilai W-nya ini ya 0,94981 dan p-value-nya 0,09517. Nah, di sini itu, nah berdasarkan hasil uji normalitas, dari data selisih skor pretest dan posttest dengan menggunakan uji Shapiro-Wilk dengan bantuan RStudio diperoleh bahwa p-value-nya ini kan tadi sudah diperoleh 0,095 dan ini itu lebih besar dari nilai signifikasi alfanya yaitu sebesar 0,05. Maka dapat kita simpulkan bahwa H0-nya tidak ditolak dan data berdistribusi normal. Setelah data berdistribusi normal, maka tadi kita diketahui dulu, mencari dulu apakah simpangan baku dua populasinya ini diketahui atau tidak. Eh, dan kita sudah ketahui bersama bahwa simpangan baku dua populasinya tidak diketahui karena data hanya diperoleh sampelnya saja atau dari kelas 8G-nya saja, tidak keseluruhan kelas 8 di SMP 1 Karawang Barat itu tidak diperoleh. Maka dapat kita ambil bahwa uji selanjutnya ini kita menggunakan uji T2 sampel berpasangan. Dan kita menghitung uji T2 sampelnya ini dengan bantuan RStudio lagi, yaitu seperti tadi lagi. Kita masuk ke RStudio untuk mencari tahu untuk menghitung uji T2 sampel berpasangan. Nah, sebelum kita melakukan uji T2 sampel berpasangan, maka kita harus definisikan variabelnya terlebih dahulu. Definisikan variabelnya. Variabelnya tadi ada apa saja? Yang pertama ada X ya. X-nya di sini itu mewakili dari pretest. Oke. Selanjutnya, Y itu mewakili dari posttest. Dari posttest. Oke, dapat kita running semuanya. Ya, sudah terbaca ya bahwa X-nya di sini nilai dari pretest dari 37 siswa dan Y-nya ini nilai dari posttest dari 37 siswa. Nah, setelah kita definisikan variabel, maka dapat kita lakukan uji T2 sampel dependent dengan menggunakan sama library stats dengan T.test kita run ini panggil XY-nya, lanjut pairnya true, terus levelnya itu 0,95. Selanjutnya alternatifnya itu karena tadi menggunakan uji ekor kiri, maka di sini kita menggunakan less. Oke, dapat kita running. Dapat
diperoleh bahwa T-nya di sini itu negatif 3,6497, Nu-nya itu 36, dan V-value-nya 0,000132. Dan dapat kita simpulkan bahwa kan data terbukti berdistribusi normal ya. Nah, dikarenakan simpangan baku dua populasinya tidak diketahui, maka selanjutnya akan dilakukan uji T2 sampel berpasangan dengan bantuan perhitungan menggunakan Excel untuk mengidentifikasi apakah penerapan pendekatan matematika realistik ini memberikan dampak terhadap kemampuan berpikir kreatif matematis dalam mata pelajaran matematika. Dikarenakan p-value-nya ini sama dengan 0,0041 dan lebih kecil dari alfa 0,05, maka dapat disimpulkan H0 ditolak. Dengan kata lain, intensitas kepercayaan 95% ada perbedaan signifikasi kemampuan berpikir kreatif matematis siswa kelas 8G di SMP Negeri 1 Karawang Barat setelah penerapan PMR. Nah, selanjutnya setelah dilakukan uji T2 sampel berpasangan tadi, dan terbukti H0-nya ditolak, maka kita akan melakukan efek size atau ukuran efek dengan bantuan Excel. Oke, nah eh, sebelum kita efek size juga kita bisa menghitung gitu intervalnya, rentan intervalnya. Jadi signifikasi data ini tuh antara interval berapa sih gitu. Nah, kita juga dapat menghitung batas atas dan batas bawahnya. Yang dimana pertama menghitungnya itu rata-rata bedanya dengan menggunakan average dari data beda. Nah, selanjutnya diketahui rata-rata bedanya itu negatif 13. Terus baku bedanya itu simpangan baku bedanya itu kita menggunakan STDFS dari bedanya juga. Diperoleh simpangan bakunya 20,83, terus N-nya dapat kita hitung manual ya, ada berapa banyak tadi sampel, tapi bisa juga kita gunakan dengan count. Oke, sebanyak 37 siswa. Lanjut, mu-nya itu tinggal N dikurangi dengan 1, 36, alfanya 0,095, maaf, 0,05. Lanjut, T alfa negatif 2 nu-nya ini untuk kebutuhan data interval batas atas dan batas bawahnya dengan menggunakan T INF karena ini 2 ekor. T INF dari alfa dan mu. Oke, sebesar 2,028. Lanjut, setelah tadi data-datanya sudah diperoleh dan sudah diketahui bahwa kita dapat menghitung interval batas atas. Dengan rumusnya itu, kita debar ini, karena batas atas, maka kita harus dikurangi. Dikurangi dengan T alfa 2 nu per 2 nu-nya. Lanjut, dikalikan dengan simpangan baku, terus dikalikan dengan simpangan baku, dibagi dengan akar dari alfa, maaf, dari N. Oke. Oke, diperoleh bahwa batas atasnya itu negatif 19,446 dan batas bawahnya itu
Hanya tadi kan batas atasnya dikurangi saja, bedanya kalau batas bawahnya itu hanya ditambah, diganti saja. Oke, dan batas bawahnya itu negatif 5,554. Setelah itu, di sini dapat kita masukkan ya bahwa berdasarkan hasil, maaf, tadi kan sudah perbedaan signifikasi. Nah, serta pada interval kepercayaan 95%, rata-rata perbedaan antara pretest dan posttest berada di antara negatif 19,446 dan negatif 5,554. Maka pada interval tersebut, bahwa data beda tadi itu akan eh, ada perbedaan signifikasinya. Selanjutnya, setelah kita diketahui batas atas dan batas bawahnya, juga kita dapat mengetahui tadi ada efek size atau ukuran efek. Kita dapat diperoleh menggunakan Excel juga. Ukuran efeknya menggunakan ABS. ABS dari D-bar, rata-rata bedanya dikurangi dengan 0, dibagi dengan simpangan baku. Diperoleh sebesar 0,6 untuk efek size atau ukuran efeknya. Maka berdasarkan hasil analisis data diperoleh nilai efek size sebesar 0,6 ini. Nilai tersebut diinterpretasikan menggunakan kriteria Cohen 1988, yaitu memiliki signifikasi praktis yang tergolong sedang dalam hal perbedaan rata-rata pretest dan posttest, di mana rata-rata posttest signifikasi secara statistik lebih tinggi dibandingkan rata-rata posttest. Nah, hal ini juga dapat dikaitkan dengan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh IG dan kawan-kawan pada tahun 2021, bahwa perkembangan kemampuan berpikir kreatif siswa ini dibelajarkan dengan menggunakan pendekatan matematika realistik lebih baik dari perkembangan kemampuan berpikir kreatif siswa yang dibelajarkan dengan menggunakan pendekatan konvensional. Oke, tadi hasil dan pembahasannya sudah kita peroleh bersama, dan tadi hasil perhitungannya juga sudah kita lakukan bersama. Dan selanjutnya di akhir ada kesimpulan dan saran, bahwa kesimpulannya berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan mengenai kemampuan berpikir kreatif matematis siswa melalui penerapan pendekatan matematika realistik ini pada siswa kelas 8G SMP Negeri 1 Karawang Barat diperoleh beberapa kesimpulan penting. Yang pertama, hasil uji normalitas menunjukkan bahwa data berdistribusi normal dengan nilai p-value sebesar 0,095 yang nyatanya lebih besar dari taraf signifikansi alfa, yaitu sebesar 0,05. Selanjutnya, uji T2 sampel berpasangan juga menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan antara skor pretest dan posttest dengan p-value sebesar 0,0041 yang lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian, pada tingkat kepercayaan 95% dapat dinyatakan bahwa penerapan PMR memberikan pengaruh signifikan terhadap peningkatan kemampuan berpikir kreatif matematis siswa. Nah, berdasarkan hasil penelitian, disarankan agar guru matematika terus mengintegrasikan pendekatan matematika realistik ini dalam pembelajaran, karena terbukti efektif untuk meningkatkan kemampuan berpikir kreatif siswa. Nah, sekolah juga diharapkan menyediakan dukungan berupa fasilitas pembelajaran dan pelatihan penggunaan media interaktif agar implementasi pendekatan matematika realistik ini juga dapat berlangsung optimal. Nah, selain itu, peneliti juga disarankan untuk mengeksplorasi variasi konteks dan strategi PMR agar dapat lebih memfasilitasi antara kemampuan rendah, sedang, dan tingginya. Hal tersebut dapat saya sampaikan kesimpulan dan sarannya, dan sudah saya paparkan juga latar belakang, tujuan penelitian, metode penelitian, hasil pembahasan, kesimpulan dan saran, dan ada referensi yang telah saya gunakan juga. Nah, begitu untuk dan demikian tugas poster ilmiah yang telah saya buat. Jika ada penelitian yang kurang Jika ada penelitian yang keliru ataupun salah, itu adalah memang hal yang tidak sengaja bagi saya. Begitupun mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.